Guys, lo tuh pernah gak sih kayak nanya ke dalam diri lo, ini tuh sebenarnya keinginan nafsu gue aja atau petunjuk dari Allah? Atau jangan-jangan gak pernah mikirin itu? Sebenarnya kegelisahan-kegelisahan kita itu kan tidak lain dan tidak bukan adalah ketika kita salah memilih. Ya kan? Ngerasa salah pilih, terus habis itu uring-uringan sendiri, terus bingung harus ngapain nih, gimana cara menyelesaikan. Iya kan? Iya kan? Iya dong. Maksa. Jangan-jangan itu gue doang. Ada pertanyaan bagus nih dari eh, kita samarkan gitu ya. Karya gimana caranya kita tahu bahwa hal itu adalah petunjuk dari Allah atau sekedar emosi atau dorongan nafsu kita aja? Terima kasih Kak. Oke, terima kasih pertanyaannya ya. Ya, dia komen di first story. Sebenarnya gue sempat gue sempat spill di, insya Allah gue share linknya di deskripsi. Lo bisa klik juga di episode itu, tapi gue akan tambahin sedikit di sini ya. So, don't go anywhere. Assalamualaikum. Gimana kabar lo? Alhamdulillah. Apakah lo lagi ngerasa kesepian atau sendirian? Kenalin, gue Ria Marliana, teman healing lo di podcast Self Healing. Di sini kita bakal ngobrol bagaimana sih belajar berdamai dengan luka, tentu aja atas izin Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah sembuhkan lukamu, ringankan bebanmu dan kuatkan hatimu. Yang pertama nih, kita harus tahu bedanya antara nafsu dan juga kolbu. Kolbu itu petunjuk dari Allah. Kolbu itu menuntun kita ke hal-hal yang memang dikehendaki oleh Allah. Nah, sedangkan nafsu itu adalah menuntun kita ke keakuan kita, ego kita, atau kita bisa bilang apa ya? Apa yang diri ini inginkan. Biasanya nafsu ini tuh berasal dari apa? Dari yang kita lihat, dari yang kita dengar gitu. Makanya di dzikir pagi dan juga dzikir petang itu ada doa, Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi samai, Allahumma afini fi basori, la ilaha illa ant. Jadi, ya Allah selamatkanlah tubuhku dari penyakit dan dari apa yang tidak aku inginkan, maksudnya dari dosa, dari keburukan gitu ya. Selamatkanlah pendengaranku, selamatkanlah penglihatanku. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar selain Engkau. HP kita sekarang itu HP yang bukan iPhone ya, gue nggak bilang Android nih, malah dicetake. Nah itu setiap hari nih kita dikasih iklan iPhone, terus dikasih feed selebgram iPhone, ya pokoknya yang mengiklankan iPhone 14, iPhone begini begitu sepanjang hari, setiap hari, every single day. Dan yang paling parah adalah kita menontonnya sebelum tidur, bangun tidur, ya kan? Dan itu adalah saat-saat paling bagus untuk memasukkan sesuatu ke alam jiwa atau alam bawah sadar kita. Tanpa lu sadari nih, seminggu biasa aja. 2 minggu kemudian mulai tertarik. Sebenarnya apa sih iPhone itu? Apa sih kelebihan iPhone itu? Lu mulai bertanya-tanya nih. Lu nanya. Lalu dalam jangka waktu kurang lebih sebulan, lu udah tambah keinginan untuk memilikinya. Hasrat memilikinya. Lu mulai cari tahu harganya berapa sih. Ya kan? Karena lu udah paham nih, jangan-jangan enak nih. Lu mulai nanya ke teman-teman lo. Itu adalah nafsu. Berasal dari apa? Berasal dari apa yang kita lihat. Ya. Bisa ya bedain ya nafsu. Sedangkan kolbu itu akan menyuruh lo kayak gini. Dari awal lu udah mulai memfilter bahwa sekarang gue punyanya ya HP ini gitu, HP yang non iPhone ini. Gue syukurin dulu lah, gue pakai dulu gitu. Ya ada keinginan untuk upgrade ke iPhone gitu. Tapi lu nggak terus-terusan dikasih feed iPhone setiap hari nontonin itu gitu. Jadi lu nggak tersiksa dengan hasrat itu, ngerti nggak? Lu taruh ke doa. Nah, keinginan untuk meletakkan itu ke doa itu adalah dorongan dari kolbu. Itu kehendaknya Allah. Allah itu ngasih kita ilham keinginan sebenarnya memang mau ngasih kita, ya kan? Mau ngasih sebenarnya udah disiapin nih iPhone buat lo. Makanya Allah kasih keinginan itu. Cuman arahnya lo bakal tarik itu ke angan-angan setiap hari, gue pengen ini, gue pengen itu. Tapi tidak diletakkan ke doa. Hanya angan-angan doang gitu. Nah itu
jatuhnya adalah kita ketarik ke nafsu, benefit kita sendiri. Tapi kalau misalkan itu bisa menarik kamu ke ibadah sholat tahajud, lu mintanya ke Allah, ibadah kamu semakin baik, semakin khusyuk. Ya Allah, kalau memang iPhone ini baik untuk saya, tolong takdirkanlah untuk saya. Tapi jikalau ini tidak baik untuk saya, baik agama dan juga dunia saya, tolong jauhkanlah, berilah takdir yang lebih baik dan jadikanlah hamba ridho terhadap takdirmu itu ya Allah. Ketika kita punya kegelisahan, kekhawatiran, punya kegalauan, punya pilihan ya kan. Yang pertama, lu tenangin dulu. Biasanya emosional sesaat itu akan bertahan kurang lebih nih antara 3 hari sampai seminggu. Contoh, ketika lu menginginkan sesuatu di Shopee ya, Shopee, Tokopedia, or apapun itulah, marketplace, lu lihat baju, ih cantik ya, ih cakep ya, lu masukin dulu ke wishlist. Ya, masukin dulu wishlist. Jangan langsung beli, jangan langsung check out dulu, walaupun kamu punya duit. Karena apa? Karena kadang kita itu ketipu. Sebenarnya kita nggak butuh, tapi sok-sokan kayak butuh gitu. Ngerti nggak sih? Kadang akal kita itu bias, seolah-olah butuh, padahal sebenarnya itu adalah nafsu aja. Mencarikan pembenaran seolah-olah kita butuh. Jangan diutak-atik, jangan nyari-nyari lagi, diemin, angremin dulu nih, sampai ya minimal banget tuh 3 hari. Begitu 3 hari lu coba buka lagi. Biasanya kalau emosional sesaat, keinginan itu tuh udah hilang. Yang kedua, setelah lu tenang nih ya, bawa ke tahajud dan baca doa istikharah di saat itu, di saat sepertiga malam terakhir. Itu adalah saat-saat dimana kita tuh tenang banget. Di situ akan lebih clear aja, bisa berpikir lebih jernih. Nah yang ketiga adalah tanya ke hati lo, karena biasanya kalau itu dorongan nafsu atau emosi, berasa pengen gitu, ngebet banget, pengen banget ke sana, tapi hati lo rasanya kayak berat, kayak aduh kok maksain banget ya, terus pengennya buru-buru dapetin itu, nggak bisa sabar. Nah itu tanda-tanda itu adalah keinginan nafsu kamu. Itu berarti bukan dari kehendak Allah. Karena apa? Karena sesuatu itu yang dari Allah atau petunjuk dari Allah, kehendak Allah, itu tuh jalannya tuh enak gitu. Jalannya mudah. Jalannya mudah dalam hal apa? Dalam hati lo. Ketika hati lo memilih itu rasanya kayak ya tenang, sabar aja kalau misalkan rezeki nggak kemana kok gitu. Terus lu tuh nggak worry, nggak ada ketakutan kayak takut kehilangan momen, takut kehilangan kesempatan tuh nggak ada. Dan hati rasanya berserah gitu. Jadi lu bisa kan bedain, lu paham kan maksud gue? Coba ketika nanti habis sholat, kamu coba baca At-Tolak ayat 4. Di situ tuh ada implisit bilang bahwa jalan dari Allah atau petunjuk dari Allah itu jalannya mudah. Coba kamu ulang-ulang deh di bagian itu. Karena dulu gue kan sempat nyari-nyari kerjaan tuh banyak banget gitu, puluhan lah. Kalau apply mungkin udah berapa ratus mungkin ya. Ada beberapa yang sampai interview, sampai gue ngarep, sampai pada tahap gue ngebet. Aduh ya Allah, saya butuh banget nih pekerjaan ini gitu. Duit saya udah mau habis nih gitu kan. Itu ibarat kata udah urgent banget lah ibaratnya. Tapi gue sadar bahwa gue nggak tahu ilmunya, gue nggak tahu apa dibalik ini semua, gue nggak tahu kedepannya ini baik atau enggak. Jadi gue bawa ke sholat, gue baca doa istikharah, dan gue tuh bener-bener yang kayak dalam banget mintanya. Dan ada banyak, gak cuma satu yang akhirnya gue lepas. Ada yang udah menerima gue dengan gaji yang sesuai menurut gue. Aduh ini udah sesuai jadi manajer di kompresor, di pabrik, fasilitas, bla 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 bla, secara duniawi, secara mata gue, secara telinga gue itu udah perfecto ya kan. Tapi gue tanya ke hati gue ketika dini hari lah gitu ya, gue tanya ke diri gue kayak, tapi kok rasanya maksa ya, hati gue kayak bilang gitu, kayak aduh maksain banget sih kalau misalkan gue harus pindah rumah ke sono, sekolah anak gue pindah, kayaknya antara pengorbanan gue dengan yang gue dapetin itu nggak sesuai. Terus gue minta petunjuk lagi sama Allah, dan at the end, oke, fix bahwa hati gue berat, gue nggak bisa terima, dan gue lepasin kesempatan itu. Dan itu kejadian nggak cuma sekali dua kali cuy, butuh banget husnudon saat itu, bahwa ya Allah kenapa sih udah banyak nih tawaran-tawaran tapi kok hati nggak bisa gitu, hati nggak bisa mengiyakan nih, hati merasa kayak ini maksain banget kalau gue terima, padahal
tabungan gue saat itu udah semakin menipis gitu. Dan alhamdulillah Allah nggak akan tinggal diem, Allah nggak tidur. Ini hadiah dari Allah, dan yang terbaik apapun itu dari Allah itu pasti udah on the way, dan pasti lebih baik dibanding apa yang gue lepasin kemarin. Dan Masya Allah, Allah hadirkan bukan hanya satu tapi beberapa tawaran yang mana itu bisa dikerjakan dari rumah gue. Setiap proses interview, setiap proses dari rekrutmen itu rasanya kayak gue tenang aja gitu. Kayak kalau misalkan rezeki juga gak kemana kok. Kalau misalkan bukan rezekinya, itu akan tetap aja berat di gue. Akan tetap endingnya gue lepas juga. Bisa jadi memang rezeki gue dari pekerjaan yang ini yang sedang gue ikutin nih prosesnya, atau bisa jadi gue justru dapat rezeki dari tempat yang lain yang benar-benar gue nggak sangka. Misalkan kayak gue tiba-tiba jadi bos gitu ya, gue tiba-tiba jadi bos sayur atau bos cilok ya kan. Ada banyak jalan lain lah. Jadi disitulah gue paham bahwa oh ini jalan dari Allah, dimana gue nggak ngebet lagi. Gue lebih berserah, gue lebih tenang, dan gue lebih yakin kepada Allah. Dan itu tuh kayak mau gak mau itu ya, men-trigger ibadah-ibadah kita jauh lebih baik, jauh lebih banyak, dan jauh lebih dalam. Gitu ya. Semoga sharing gue kali ini ngebantu teman-teman semua. Mudah-mudahan teman-teman semua yang lagi galau nih, segera ditenangkan hatinya, diringankan jalannya menuju jalannya Allah. Datang ke Allah udah ya, datang ke Allah, sharing ke orang. Kadang petunjuk itu datang juga dari omongan orang lain. But at the end lu harus tetap diskusi sama Allah, minta petunjuk sama Allah, dan dikuatkan agar kita bisa sampai ke petunjuk itu. Dituntun Allah sampai ke situ gitu. So, la haula wala quwata illa billah. Stay love and assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat teman-teman yang pengen nambahin cerita gue atau pengen nanya-nanya, boleh banget klik link komen di bawah. Di bawah mana? Di deskripsi box.